salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani hukman wa imama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani hukman wa imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah subuh, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, pengurus masjid, imam masjid dan sebagainya. Seterusnya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Bapak Camat Kecamatan Rokan 4 Koto beserta staf yang hadir, perangkat kelurahan dan segala staf yang ada di bawahnya, hadirin wal hadirat, godang ndak dimau gola, kocik ndak disobik namu. InsyaAllah pada prinsipnya semua kita yang hadir saat ini mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengharapkan rahmat Allah Bapak Ibu? Sebab Rasulullah sudah katakan, perbanyaklah oleh kalian memohon rahmat dari Allah. Sebab bukanlah amal ibadah semata-mata yang memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan kepada saudaranya, kepada kerabatnya, kepada umatnya, kita sebagai umatnya, bukanlah amal ibadah semata-mata yang memasukkan surga Allah, bukan. Bingung para sahabat mendengar Rasulullah mengatakan itu. Apakah juga termasuk engkau ya Rasul? Apakah engkau juga tidak masuk surga karena semata-mata ibadah yang kau lakukan? Rasulullah menjawab, iya. Saya juga adalah orang yang tidak masuk surga hanya semata-mata karena amal ibadah. Lantas karena apa ya Rasul? Seseorang akan dimasukkan surga oleh Allah adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan lantas tidak serta-merta kita malas ibadah, harus bertambah rajin. Sebab apa? Rahmat Allah itu kita dapatkan dari amal ibadah istiqomah yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah donga pula bekok Bapak Ibu.
Pertama iku ustaz di Jombatu tiba masuk awak baru ala sobik puluh ya awak ndoi masuk surga dinya dah. Karena amal ibadah harus disimak baik-baik. Tidaklah amal ibadah semata-mata, tapi ada yang lebih penting adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ulang dua kalimat yang biasa disebut dengan kalimat thayyibah. Raditu billahi robba sampai terakhir tadi. Apa gunanya kita biasakan membaca itu Bapak Ibu? Di samping kita baca Quran, di samping kita berzikir, di samping kita banyak berdoa, perbanyak membaca kalimat tersebut. Apa gunanya? Insya Allah untuk menjawab pertanyaan dan hisab kubur nantinya. Kocik-kocik dulu awaklah diajarkan di MDA, di sekolah agama namanya, di TPA, di surau-surau, di musola. Apa yang diajarkan kepada kita? Pertanyaan-pertanyaan alam kubur yang pasti akan kita hadapi dan kita terima masing-masing kita. Dalam sebuah hadis Abu Daud Ibnu Majah dikatakan, 7 langkah setelah orang terakhir meninggalkan kuburan kita yang baru saja ditimbun, insya Allah kita ataupun mayat yang sudah dikubur itu tadi akan didatangi oleh 2 malaikat. Berapa orang malaikatnya, Bu? Barangkali kita sudah paham, tahu dan kenal semuanya. Siapa itu? Mungkar, nangkir. Joleh kan, Bu? Kadang-kadang awaknya capek-capek mungkar mangkirnya. Bukan. Kalau mungkar mangkir topek dah. Munkar nangkir. Makanya diizinkan Allah menginterogasi, bahasa kininya menginterogasi, menanyo. Marabbuka, siapa Tuhan engkau? Madinuka, apa agama engkau? Man nabiyuka, siapa nabi engkau, rasul engkau? Ma imamuka, apa imam engkau, kitab engkau? Dalam riwayat lain dikatakan, man ikhwanuka, siapa kawan-kawanmu, sahabatmu? Makanya insya Allah yang tadi jawabannya Bapak Ibu sekalian, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama. Insya Allah akan dipermudah nanti kita untuk hisab selanjutnya, amin. Karena pada suatu ketika Utsman ibnu Affan ketika dia berdiri di sisi kuburan, beliau menangis terisak-isak sampai basah jenggotnya. Meleleh air matanya Bapak Ibu sampai ke janggut itu basah, menitik. Ditanya oleh sahabat, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis ketika diceritakan tentang hisab kubur? Di saat azab neraka, murka Allah terhadap kita di neraka nanti, engkau tidak menangis. Dijawab oleh Utsman, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang selamat dari hisab dan pertanyaan kubur, maka akan selamatlah dia untuk hisab selanjutnya. Siapa yang aman, bisa dia menjawab pertanyaan hisab kubur, insya Allah untuk hisab selanjutnya akan lebih mudah. Tapi bila mana hisab kubur tidak selesai Bapak Ibu, maka akan lebih berat hisab dan azab Allah nantinya. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini mohon maaf awak mulai Pak ya. Aku mendongak protokolnya setengah jam tadi itu berdobuk jantung dia Pak. Sebab saya sudah siapkan dari rumah malam tadi lego sejam setengah. Biasanya diskon itu hanya sedikit. Iko godang lo diskon podonannya tole. 1 jam setengah yang saya persiapkan, tahu-tahu hanya setengah jam saya yang dibolehkan. Minta izin ke lobby kursi boleh no Pak ya? Lah boleh Pak. Bapak Ibu sekalian,
kita pun insya Allah menggunakan waktu yang singkat ini. Karena mohon maaf, saya pun harus segera kembali ke Ujung Batu karena masih tugas yang kita menunggu kita di sana. Kebetulan saya adalah kepala MTS 2 Rokan Hulu di Ujung Batu. Sekaligus diamanahkan kawan-kawan menjadi ketua IKMI Rokan Hulu semenjak tahun 2018 sampai sekarang, tapi lebih dulu lah Kebon 3. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah orang-orang nanti yang akan dibanggakan, yang akan dilindungi dan dijamin oleh Allah keselamatannya di hari kiamat nantinya. Amin. Apa aja Ustaz? Rasulullah sudah katakan, barang siapa yang istiqomah menjaga subuh apalagi berjamaah, itulah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Makanya kita kok pemenang juara Bapak Ibu. Kita kok pemenang. Apa pemenangnya? Sebab mohon maaf, orang-orang yang bangkit, yang bangun subuh, bangun dari tidurnya mengerjakan ibadah di jalan Allah, itu setan-setan pada menjerit, setan-setan pada ketakutan. Kenapa? Sebab ketika kita tidur Bapak Ibu, menjelang kita bangun itu, setan membuat 3 buhul, 3 ikatan pada diri kita. Di kobe awak ada setan, 3 kobe nak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Di tengkuk kita ini akan diutus, akan turun setan untuk mengganggu kita, mengikat kita supaya kita jauh dari Allah. Dibisikkan ke telinga awak adanya, "Oi, malam panjang leh. Lomak tidur kalian. Sambung, panjangkan, lamukan tidur kalian. Lamu leh." Ini kata setan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Tapi bila mana hamba Allah yang beriman, ketika dia bangun subuh, sebelum subuh, kemudian dia ingat Allah, berzikir, istighfar, berdoa kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama. Iya itu doanya Bu. Lihat hafal doa jago tidurnya Pak. Alhamdulillah. Mana nan hafal jo ba jago lah awak leh. Mana tidur hafal lolok tu deh. Jadi kalau ditanya dia ambil ko apa ndak jago subuh tadi Pak, dia lupa ku ndak hafal ko doa jago tidur leh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dari mati kami, dari tidur kami, dan hanya kepada Allah kami kembali. Jadi awak tidur, awak lolok malam tu Bapak Ibu, awak tu mati sesaat. Semua kita pada malam hari insya-Allah digenggam, dipegang jiwa kita, nyawa kita oleh Allah. Bagi orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, dikembalikan, dilepaskan kembali genggaman itu oleh Allah. Bagi yang tidak, itulah yang kita dengar berita-berita di masjid, pengumuman di musholla. Itu bagi yang ditahan oleh Allah. Ndo dibalikkan balik doh. Dalam syarikul ada dong ada Bapak Ibu dirokan kok. Tapi ndo nya. Kalau iya apa salahnya? Tapi jangan awak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih biasa diumumkannya Pak ya. Yang mendengarkan kita yang ada di rumah, penasaran Bapak Ibu. Ibu-ibu bekok yang di rumah, yang di dapur bekok sedang memasak, mengacau gulai. Kadang-kadang berkocikkan api kompornya, nyat jole suaranya. Dojo jole do, pai ke pintu muka. Nyak lantang suaranya tu. Nampak anak bekok nonton TV, main game segala macam. Hei, kocikkan suara TV tu meninggal tu ha. Kocikkan dia anak. Pergi ke pintu mendongak. Iko sonduk terbawa juga. Iya benar tu Bu. Aku di rumah, aku nampak dah aku Berdokekkan ke pintu. Adonga sayur-sayur dia nya. Syanu bin Syanu meninggal dunia. Umur sekian. Alamat duka di sini. Selalu muncul 2 pertanyaan bagi kita ketika mendengarkan berita duka, berita kematian, berita kemalangan. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham juga apa pertanyaan itu.
Lejolenya Bapak Ibu, kalau ada donga dewa beritahu meninggal, selalu muncul dua pertanyaan. Kalau di ujung batu, entah kok dirokan dosamu dah. Apa yang pertama Bapak Ibu? Apa sakitnya? Ya Pak ya? Iya samunya Bu. Apa sakitnya? Pertanyaan kedua, berapa umurnya? Berapa ti umurnya meninggal tu? Umurnya sampai puluh Bu, Kak, Pak. 10 kali adik dia kau tu sonang latinya. Aku lah 65 muku ha. Ini menandakan bahwa maut, kematian itu tidak bisa diukur dari usia dan kesehatan seseorang. Iya Pak Ibu. Jangan bangga puluh awak le, sebab sudah ada janji kita. Termasuk sehat atau sakitnya Allah tidak peduli, Allah tidak hiraukan, karena kita memang milik Allah. Kan itu artinya innalillahi itu. Sesungguhnya kami datang dari Allah, kembali kepada. Apalagi nanti kalau yang meninggal itu mungkin tidak ada riwayat sakitnya, tidak ada dirawat, tidak ada segala macamnya. Potang besu di pasar Rokan baru potang. Belanja kami sesama milih bawang kami itu Nali sakit petidur. Ingat, bukanlah sakit atau penyakit yang mempercepat kematian. Bukanlah umur tua, umur uzur, lanjut usia yang mempercepat kematian. Betapa banyak orang yang sakit, kadang-kadang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun belum dijemput Allah. Sementara si sehat yang segar bugar dijemput Allah. Bisa jadi mereka berumur 70, 80, 90 tahun masih dihidupkan Allah. Sementara yang muda belia, bahkan anak-anak, bahkan bayi pun sudah diambil Allah. Kadang-kadang yang sakit beko berawat masaki iko, masaki eten, beko misalnya alternatif herbal segala macam, namun Allah belum memberikan kesembuhan. Kadang-kadanglah pasrah awak sebagai keluarga. Tapi ingat, sebelum sampai ajalnya berpantang dia mengalami kematian Bapak Ibu sekalian. Makanya dari itu insyaallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kembali kepada setan yang mengikat 3 ikatan tadi, ketika kita bangun berzikir baca doa insyaallah lepas 1 ikatan Bapak Ibu. Lope cik. Kemudian kita bangkit, pergi, kita mungkin bersuci ke kamar mandi, berwuduk segala macamnya, lepas ikatan yang kedua. Kemudian kita berpakaian yang rapi, yang baik, yang bersih, kita kerjakan sholat insyaallah lepas ikatan yang ketiga. Kalau sudah lepas 3 ikatan ini, maka insya Allah menghadapi pagi hari, menghadapi hari selanjutnya akan nampak bersemangat, berseri-seri, ceria wajah yang tu Pak. Iko insya Allah makanya tengok ko bercahaya bayi air muka je nampak bersemangat. Entah dek kopi datang sidang tak apalah agak gini kau. Malih je wak ke masjid tu. Kalau mulai pengajian, le kopi dah tiba dah wak. Ibu-ibu le dapatnya. Indo, la ilaha illallah. Dia malang dia. Awak nak membuat, awak nak menyediakan bahan, awak tidak dapat. Bismillah. Bapak-bapak kira-kira sudah dapat semuanya Pak? Alhamdulillah, silakan diminum, baca doa, tapi syaratnya saya sarankan harus kita patuhi. Ketika minum atau makan mohon jangan pakai masker. Buka masker Pak ya. Lah. Bego, mana tentu dek patuh bona prokes kan? Minum apa pakai masker Pak? Mak pakai sariang kalinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, makanya insya Allah orang yang istiqomah memakmurkan masjid, hatinya tertambat terpaut ke masjid, di samping mendapat naungan Allah nantinya, di samping mendapat jaminan Allah nantinya, ini menandakan, membuktikan mereka itulah orang-orang yang dinyatakan Allah yang istiqomah imannya. Amin.
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya kata-kata innama itu Pak, menurut ahli tafsir, setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan menggunakan kata innama, ini adalah orang-orang yang terbatas, orang-orang yang dibatasi Allah. Artinya apa? Tidak semua orang dimasukkan Allah dalam kategori itu. Orang-orang pilihan. Kalau boleh kendaraan awak, boleh apa barang awak, limit edition, edisi terbatas. Makanya dikatakan dalam contoh lain ayatnya adalah innamas shadaqatu lil fuqara. Ini menerangkan tentang zakat. Sesungguhnya zakat sedekah itu orang yang berhak menerimanya terbatas. Jumlahnya terbatas. Berapa? Sebanyak 8 asnaf yang sudah ditentukan oleh agama. Lebih dari 8 boleh dong. Sama dengan ayat ini. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang, hanyalah orang-orang yang memakmurkan, yang meramaikan rumah Allah, masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ikuti insyaAllah awak ini sahabat Bapak Ibu. Amin. Akan terlihat nanti dari wajahnya, dari mimik wajah tubuh mukanya, nampak nanti mana yang mereka yang insya Allah istiqomah bangun subuh, bangun pagi, solat, mengerjakan ibadah kepada Allah, menghadapi harinya, menghadapi paginya, pasti lebih bersemangat dari orang yang bangun jam 7, jam 8. Padahal sejarah zahir lama tidur yang dijago tu leh. Tetapi mengapa Allah berikan kelebihan kepada mereka yang bangun subuh, diberikan wajah yang berseri, rezeki pun dimudahkan Allah. Apatah lagi kita tidak hiraukan, jangankan ikatan pertama, ikatan kedua, ikatan ketiga, bahkan bisa jadi kita sendiri yang menambah ikatan itu. Bisa jadi ompek, bisa jadi limo. Apa jadi bertambah pula Ustaz? Tidur makan sawung lah berkobek pula cik. Selimut lah membolek-bolek kaki, molek badan lah tambah pula cik. Kan lima jadi ikatan dia tu. As-salatu khairum minan naum. Donga dia nyonya Pak Ibu. Kadang-kadang berpokok telinga. Lihat tuan tu berpokoknya Pak. Lihatnya Bu. Tahu tu orang siku berpokoknya Pak ya. Berpokok kadang telinga kaya. No cukup telinga apa dia bantah betul ha. Padahal Allah sedang memberikan hidayah, memberikan nikmat kepadanya. Wahai engkau bangunlah. Sudah dikatakan as-salatu khairum minan naum. Sesungguhnya solat itu lebih baik daripada Iko yang menyumbek telinga tadi, aku menyumbek lain lo bahasa dia kok. Menyumbek dia tentunya Bu. Iko yang menyumbek, yang memokok telinga tadi baliknya. An-naum khairum minas solah. Nya surang baliknya. Tidur lebih baik dari solat. Makanya insya Allah Bapak Ibu sekalian, jagonya, bangunnya pagi akan berbeda raut wajah orang yang menjaga subuh dengan orang yang melalaikan subuh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau ada kita berkeluarga misalnya punya suami, awak pula menjagokan laki pagi subuhnya, itulah rugi ibu dapat laki. Kok kasar kata kau Pak? Ngapa Pak? Seharusnya bagaimana Ustaz? Harus suami yang membangunkan istri. Kadang-kadang ibu-ibu bekok disobek mana itulah kombang lah hidung. Ino. Dongan kalian yang cerita Ustaz petang ha? Harus abang habis laki nak menjagokan suami bini. Bayi bersempulung selimut itu lah ha. Apa kan anak hitam kok kopi dan tu buat tak laki le. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian,
Harus kita hidupkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Kok lotih abang awak tu, laki awak tu mungkin malam tadi lah jam 2 jam 1 tidurnya. Wajar, mungkin ada lelah dia, lama tidurnya, pulas tidurnya. Jagokan, bangunkan. Bang, lah mengaji sama soji bang, jago leleh. Atau sebaliknya, suami yang membangunkan istri. Ini kadang-kadang omolo, kadang-kadang ibu-ibu ko dan bini-bini yang para istri ko lah jam 6 jam 7 lu jago leh. Iko laki tengah malam lah sonati ko. Tidur leh, masuk kamar, nampak bekok baca hayo dalam kamar tu. Alhamdulillah. Dapat ko istri soleha, baca hayo nampak aku wajah. Kosan main HP dalam selimut sambut. Menurut iko dah. Makanya jadi petuwi kan main HP tu, mohon maaf, banyak gulai nanangui. Iko di Jombang tu Pak ya. Anak bapunya anak, laki bapunya laki. Ini macam-macam lu gaya ro, ulun bekok TikTok, ulun selfie le. Ndah heran tengok ibu-ibu kini. Macam-macam gaya foto, Pak. Ada mereka bagai ada berkembang kaki itu ke ha. Itu di ujung batunya tu. Ujung batu dan sekitarnya sampai Rokan 4 Koto. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, makanya insya-Allah keberadaan kita hadir menghadiri rumah Allah ini persaksian Allah bahwa kita adalah hamba Allah yang beriman. Amin. Karena dasar kita, pondasi kita beragama adalah dengan iman. Makanya kalau diberi judul kajian kita subuh ini adalah tanda muslim sejati. Ompek tanda syaratnya. Yang pertama iman, yang kedua apa Ustaz? Yang kedua adalah ilmu. Nyak sempurna agama awak ko lengkapi syaratnya. Berapa syaratnya tadi? 4. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Aduh je mendontang belakang ya. Aku kalau mengaji ceramah aku donga aku bunyi piang, bunyi goleh, bunyi sendok, hilang konsentrasiku Pak. Padahal aku hafal-hafal ayatnya itu, aku hafal-hafal dalilnya, nanti bayar nih koleh. Apa ibu-ibu lontong kok nasi goreng. Ada pakai sarapan gue ya? Ada. Pakai Pak ya? Cenda apa aja penitia itu ha. Pengajian dape powik konyang. Di mana kan awak cai belakang itu tuh. Pewak ke kode-kode, be ke kode kopi, be ke paling-paling, be ke mohon maaf, kopi dapat dawak, lontong dapat dawak, pengajian dapat dawak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita umat Islam ini dengan masjid ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa berpisah awak dengan masjid dah. Ketika kita meninggalkan masjid, maka kita menjadi orang yang mati hati kita, mati jiwa kita, walaupun jasad kita hidup saat itu. Umat Islam dengan masjid bagaikan ikan dengan air. Kau awak dekat tongkan mah? Coba tengok ikan dalam air dalam sungai itu. Senang tak hatinya Pak Ibu? Nyaman tak? Ketika dia di atas daratan, dibawa ke pasar, hidup masih menggelepar, mengongok-ongok bahasa awak, tidak lama kemudian meninggal, mati. Demikian orang yang jauh dari masjid Bapak Ibu sekalian. Walaupun di sudut itu rumahnya, di belakang itu rumahnya, di depan itu rumahnya, kalau hatinya tidak terpanggil untuk menghadap Allah, untuk ke masjid, tidak akan dihiraukannya Bapak Ibu. Iya ya Bapak Ibu. Makanya bersyukur kita Allah masih memberikan hidayah. Ingat, nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat iman. Laita buka je hati awak untuk beribadah leh. Leo mujo mado hati awak untuk semayang leh. Sebab mohon maaf, betapa banyak orang yang sudah dikubur ratusan ribuan tahun yang lalu memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, dikeluarkan dari kuburnya untuk bisa beribadah seperti kita pada hari ini. Menyusah tidak ada guna oleh Bapak Ibu sekalian. Makanya mohon maaf, sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita dipanggil, dicabut nyawa kita oleh malaikat Israfil Pak. Bu,
Siapa nama malaikat penjabut nyawa tu? Israfil. Israfil. Ada yang Israel, ada yang Israfil. Daripada awak bagadu bantah, sonan caranya tu. Awak cuba lagunya. Bila Israfil. Dah masuk dah. Dah masuk dah bukan? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Boleh maksudnya bu? Ayo dek suara ustaz tanya tu. Tidak biasa mainnya. Israel bu, ndak pakai minta ampun, ndak pakai minta cop awak, ndak pakai dibayar awak garansi dan keringanan, tidak ada. Kalau sudah sampai masanya dia menjalankan perintah Allah, jangan protes pula awak leh. Apa dek copek bona kau ustaz, apa dek copek bona kau malaikat, ulun siap kule. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kamu mempunyai ajal, kata Allah. Kalaulah sampai ajal itu ndak bisa dimundurkan, ndak bisa dipelambek dok. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dipercepat. Makanya mohon maaf, sebelum datang malaikat Israel kepada kita, sebelum kita dicabut nyawa kita, berpisah ruh dengan jasad kita, persiapkan bekal kita sebaik-baiknya. Kadang-kadang ada orang meninggal dekat rumah awak, tetangga awak, karib kerabat awak, kenalan awak, saudara awak, pe awak menjonguk, pe bertakziah awak. Kadang-kadang ibu-ibu kalau pengen nengok meninggal tu, nengok mayat tu, betul-betul senang. Basilaunya, tapi pokok mencong takwi agaknya. Makanya harus kita juga memperhatikan hari ini, mempelajari hari ini kerisauan-kerisauan kita. Kalau di tempat-tempat tertentu kadang-kadang ada yang meninggal, mance uang tukang mandi sami yang payah pak. Mudah-mudahan di tempat awak tidak terjadi lagi itu. Amin. Mencarikan orang untuk memandikan mayat, memandikan jenazah susah. Tapi insya Allah rokan tidak kita ragukan lagi. Di mana-mana tompek tahu di uang pak. Saya berjalan sudah lama juga ke rokan ini, belum ada nama merek-merek, nama toko-toko yang ada ujung batunya. Tapi kalau di ujung batu, dosa kita banyak merek yang nama rokan. Lah pak, tancak jadi kajian tu Pak Camat. Rokan Jaya. Ini tentunya bu. Swalayan pertama mungkin di ujung batu, masuk Simpang Aso. Nah, pesawat tertumbuh Simpang Siabu, pangkas rambut. Iya. Padahal mohon maaf, uang awak meninjau Minang Sumatera Barat tu punya tu. Apa dek nama rokan ibunya? Jadi kalau ada misalnya keberatan awak protes, awak mungkin bolehnya. Aku nama Sasung ada. Kemudian ada lagi yang menjual spare part kendaraan Honda, rokan motor. Ada pak ya? Kemudian tidak asing, ini di tepi air, kebetulan ipar saya yang punya. Cahaya, saya rokan. Itu semondoku tuh pak. Mengapa tidak ada? Seharusnya berimbang landaknya. Misalnya bengkel las ujung batu, biar sih kau dawak. Itu hebatnya rokan tuh Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, jangan hanya tinggal kenangan, jangan tinggal namanya saja hebatnya rokan itu. Amin, mohon maaf. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi yang kedua yang harus kita bekali ingin menjadi muslim sejati adalah ilmu. Kalau tinjauan tasawufnya Bapak Ibu, ilmu itu melebihi daripada ibadah. Kenapa? Dalam sifat 13, sifat 20 Allah mempunyai sifat ilmu. Ada Bapak Ibu? Ada enggak? Kalau anda tentu anda mengerti sabuk jadah boleh je malu awak. Ada enggak Bapak Ibu? Dalam sifat 20 ilmu. Ada enggak? Aliman. Artinya apa? Allah itu mempunyai sifat ilmu, tapi tidak ada satupun sifat amal bagi Allah. Amal adalah sifat kita manusia. Karena apa? Amal itu masih di bawah daripada ilmu. Makanya mohon maaf, perlu kita bekali hidup kita dengan ilmu, terutama ilmu agama. Supaya apa? Terarah
menjurus berpahala ibadah yang kita lakukan. Suatu ketika Rasulullah hendak masuk masjid. Bu, suatu saat Rasulullah nak masuk ke masjid. Di pintu masjid nampak bersua Rasulullah dengan setan. Kebetulan setan sedang mengintip-ngintip, ada dua laki-laki dalam masjid. Satu sedang solat, satu sedang tidur. Datang Rasulullah, wahai setan laknatullah. Woi setan, apa yang kau lakukan di pintu masjid ini? Kasiapa Rasulullah bertanya, Bu, Pak? Kasiapa Pak? Ya kan setan yang ke aku nengok. Kau nyebut setan ke awak pula mandang. Setannya. Agak-agak lah ti ustaz kata. Makanya harus ada etika awak, Bu. Walaupun mengaji awak kini ceramah mendongakan ibu bapa halu, bapak ibu mendongak tapi dia agak kata. Mantan ditanya siapa tadi? Setan. Itu makanya perlu dijaga dewa adab tuh. Makanya mohon maaf jangan pula ke samping kiri ke samping kanan kau naik kawan setan dah lebih tu dah. Katanya mungkin dah. Setan dah dalam jadi lagi. Akhir-akhirnya apa ke bawah jadi setan. Awak tu setan. Setan bertanya kepada Rasul, apa yang kau lakukan di pintu masjid? Karena mohon maaf di luar itu tolok dia setannya Pak Ibu. Dah tolok masuk dia dah. Jadi kalau ada sanak-sanak awak, orang kampung awak, ndak mau masuk masjid, takut masuk masjid. Ndak dah Pak. Capek amat. Mai ikut setan mungkin. Apa langsung tembak-tembak dua lepas ni setannya. Jadi ditanya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Saya melihat dua orang pemuda dalam masjid. Satu sedang solat, satu sedang tidur. Terus saya takut kepada pemuda yang sedang tidur dan saya tidak takut kepada pemuda yang sedang solat. Loh, bahasa awaknya apa dia terbalik? Takut kanan tidur, takut pada orang nan lolok daripada orang semayang. Dibukalah kembali rahasianya oleh setan itu tadi. Laki-laki yang sedang tidur itu adalah seorang yang alim, orang berilmu, dia ahli ibadah, dia baru saja istirahat setelah melaksanakan ibadah. Sementara yang mengerjakan solat tadi, yang pertama solatnya terpaksa, yang kedua solatnya asal-asalan, tidak ada dasarnya. Semayang orang semayang awak, solat orang solat awak, sementara dasar ilmunya tidak kita miliki. Ini bukan melemahkan kita yang rajin ibadah, tidak. Paling tidak di saat kita melaksanakan ibadah itu, seiring dengan itu kita harus memperdalam, memperbanyak ilmu, khususnya ilmu agama. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, insya-Allah. Yang ketiga, baru kita masuk kepada amal soleh. Jadi bekal kita menjadi muslim yang sesungguhnya itu, karena Allah sudah katakan, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan, secara totalitas, mulai dari hatimu, jiwamu, akidahmu, imanmu, sampai pada perbuatanmu, tingkah lakumu, adabmu, sampai pada perkataanmu, lisanmu, ucapanmu, sampai pada pakaianmu, sampai kepada baju, celana ataupun penutup badan yang kau pakai harus sesuai dengan kita kini banyak yang belum sempurna oleh Bapak Ibu. Padahal Allah sudah katakan tadi kafah dengan sempurna. Makanya untuk menyempurnakan ini harus kita lengkapi dengan amal ibadah. Kembali, amal ibadah bukanlah satu-satunya jaminan mutlak kita mendapatkan surga Allah. Lantas bagaimana surga Allah akan kita didapatkan? Dengan amal ibadah yang kita lakukan, dan penentu itu semua adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya perbanyak je ibadah dia Bapak Ibu. No tentu dia awak dan amal ibadah mana yang Allah turunkan rahmat kepada kita. Entah amal ibadah yang mana memasukkan awak ke surga Allah itu. Bayangkan. Suatu ketika Imam Ghazali sedang menulis kitab. Imam Ghazali sedang menulis kitab
Tahu-tahu muncul tiba-tiba seekor lalat. Lalat bahasa rokannya apa, Pak? Nah, sama tanya. Jadi bahasa internasional je langau ribur kan. Datang seekor lalat, seekor langau, hinggap dia di tempat tintanya Imam Ghazali. Disoknya, diminumnya tintanya ke tadi Bapak Ibu. Diminumnya. Berapalah banyak kadar minuman daripada lalat itu. Tapi insya Allah diminumnya tinta daripada tulisan pena Imam Ghazali tadi, karena mungkin kelelahan, tatidu talolo Imam Ghazali dengan masih ada kitab di situ. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, digiring ke dalam surga. Ditanya, wahai Ghazali, wahai Imam, tahukah amal ibadah apa yang engkau menyebabkan engkau masuk ke surga Allah ini? Dengan pede Imam Ghazali menyatakan, ya Allah, ya malaikat, saya memang pantas, memang layak masuk surga. Saya ini ahli ibadah. Saya rajin melaksanakan ibadah. Di samping itu adalah saya seorang yang alim, yang berilmu. Sudah banyak buku, kitab yang saya hasilkan. Dibantah oleh malaikat, dijawab oleh Allah, ya Imam Ghazali, jangan engkau berbesar hati dulu, jangan pede dulu bahasa orang kini. Sesungguhnya ketahuilah, yang menyebabkan engkau masuk surga itu adalah engkau membiarkan seekor lalat menghisap, meminum tinta yang ada di mejamu, sehingga Allah berkenan memasukkan engkau ke dalam surga. Bunyi sepelenya Pak Ibu, melopekan, membiarkan langau lalat meminum tintanya. Padahal Imam Ghazali adalah orang yang ahli ibadah. Makanya dari itu insya Allah dengan amal ibadah ini berharap kita rahmat Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitan amal ibadah dengan iman sudah dikatakan Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kalian itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sama aja dulang nambok konya. Tadi kan naik tadi kan, aku turun lah. Aduh pula bang. Memang disiplin waktu Pak Camat. Sengaja memang sengaja mulianya. Tapi yang buat elok loh. Tiba teng setengah jam doang, anak mulai lah naik turun lah. Awak cakap membahas iman naik turun, kau san jamba dulang naik turun san. Biarlah awak gunakan kesempatan ke belakang tuan-tuan kau mulai boleh. Nyoba dua petugas ke tengoknya. Jadi Rasulullah katakan al-imanu yazidu wa yankus. Iman kalian itu kadang naik, kadang turun. Iya betul Pak Ibu? Iya mana tahu? Apa tanda Bu? Apa Ustaz? Bulan puasa kami penuh masjid kami ke Ustaz. Jangankan sembahyang wajib, dia sembahyang sunat rajin kami membuat. Iya Bu? Bersobik lu ke kawan. Hei, salat sunat dulu. Banyak pahala kau. Betul Bu? Coba lihat di awal-awal Ramadan, insya Allah di mana-mana masjid, musola, surau penuh dengan jamaah. Ini menandakan iman kita naik tuh. Tapi kadang-kadang lah masuk 20 terakhir, kok nampak yang pontiang yang tinggal. Tinggal yang top-top saja jemaah itu lagi. Tahu yang top, tuo, ompong, pikun. Itu yang tinggal. Makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Yazidu bitta'ah wa yankus bil maksiat. Bertambah iman dengan amal ibadah, bertambah iman dengan taat kepada Allah, menurun iman kita dengan maksiat. Jadi kaitan amal dengan iman sangat erat sekali kaitannya. Rajin awak ibadah, rajin awak semayang, insya Allah meningkat iman awak Bapak Ibu. Betul? Makanya mohon maaf kalau ada orang yang tidak mau sholat, engkar mengerjakan solat, saksikan mereka itu adalah orang-orang yang membangkang, yang mengerengkang kepada Allah. Padahal Allah curahkan, turunkan nikmat karunia, sawitnya bagus hasilnya, karetnya banyak airnya, pertaniannya banyak panennya. Mengapa tidak kita syukuri? Tapi jangan-jangan buka terbalik, dek sawit maha, dek gota maha, biasa le sesekali ke masjid le. Kini nak menokek le. Apa nak ke masjid bang deh, panen kini banyak payah.
Itu namanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Atau sebaliknya, diuji oleh Allah dengan kekurangan hasil panen, kekurangan hasil sawit, getah karet, bertambah juga jauh dari masjid. Bu, Pak, ini dapat ke masjid dah Pak, deh sawit trek gini. Apa hubungan sawit trek dengan awak nak masjid? Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena bagaimanapun saya nanti berteriak-teriak, nangkani yo lontongnya tanya. Sangku awak meyeyo perhatian apa ibu-ibu kawak memetu kawak. Kosa sudah nengok awak nengok ke lontong. Lontong sate Pak. Sate. Sangku memang awak ditengok diperhatikan sebentar nengok awak, lama nengok sate leh. Yang keempat yang terakhir adalah akhlakul karimah. Itu yang penting, adab tingkah laku etikanya wang kini. Makanya sering kita lihat, kita dengar adab mendahului ilmu, adab melebihi ilmu. Makanya mohon maaf, banyak orang yang berilmu tapi bisa jadi mereka kurang adabnya, ya Pak. Banyak orang yang berilmu, banyak orang yang pintar, tapi akhlaknya mungkin tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang keempat ini adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kita simpulkan 4 syarat apabila kita menjadi muslim, orang Islam yang sesungguhnya: iman, ilmu, amal, akhlak. Kalau awak tulis di papan tulis pakai rumus 2I 2A. Apa itu 2I? Iman dan Apa itu 2A? Amal dan Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko doakan makan atau apa Pak? Maksudnya doakan makan? Doa. Udah penutup. Aku lah agak apu ketik, sensitif ketik doanya. Saya doakan makan belum? Coba ibu-ibu sekalian, bapak ibu yang saya hormati, kita menghadap Allah, memohon kepada Allah. Mari kita sungguh-sungguh, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami jamaah Masjid Al-Jittihad dan sekitarnya Rokan 4 Koto melaksanakan kajian subuh majelis taklim dalam rangka untuk mengasah, untuk menambah ilmu dan pencerahan bagi kami ya Allah. Kuatkanlah iman dan hati kami ya Allah. Teguhkanlah hati dan jiwa kami serta istiqomahkanlah kami dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Kami sangat yakin Engkau pasti menurunkan keberkahan kepada kami, negeri kami, bila mana kami patuh dan taat beriman dan bertakwa kepada Engkau ya Allah. Tapi bila mana belum sanggup kami melaksanakan iman dan takwa yang sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, janganlah dulu Engkau turunkan bala, bencana, musibah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kesempatan kepada kami memperbaiki diri ya Allah. Kami menyadari betapa banyak dosa maksiat yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun tidak, baik yang kecil maupun yang besar, baik kepada Engkau ya Allah maupun terhadap sesama kami umat manusia di muka bumi ini. Maka ampunilah kami ya Allah, karena Engkaulah yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami ya Allah. Bagi mereka yang masih Engkau berikan kesempatan hidup, berikan kesehatan, panjangkan umurnya ya Allah, supaya kami semakin bisa berbakti kepada mereka ya Allah, supaya kami senantiasa bisa menunjukkan kebaikan kami, jasa yang mereka berikan kepada kami bisa kami membalas dan menebusnya ya Allah. Kami menyadari belum seujung kuku perjuangan dan pengorbanan orang tua kami terhadap kami ya Allah, daripada belas kasihan yang kami berikan hari ini ya Allah. Bila mana orang tua kami telah Engkau hilangkan dari mata kami ya Allah, telah meninggalkan dunia yang fana ini, ampunilah dosanya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, dan masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.